Beginilah penampilan Aura Cinta di mall setelah ramai perbincangan terkait rumahnya digusur. Aura Cinta dapat hadiah hingga terima job dadakan. Sebelumnya, keluarga Aura Cinta juga tetap mendapat bantuan 10 juta rupiah dari Deddy Mulyadi. Uang tersebut digunakan untuk menyewa kontrakan karena rumahnya yang dibangun di atas tanah negara telah digusur. Setelah mendapat bantuan 10 juta rupiah, Aura Cinta justru ketahuan ada di mall. Aura Cinta terekam masuk konten TikTok di akun @rival. Kuat dugaan keberadaan Aura Cinta di mall memang termasuk dalam settingan konten. Rival terlihat sengaja meminta Aura Cinta menyebutkan nama negara dari huruf C. Karena berhasil menjawab, Rival memberikan hadiah uang Rp50.000 pada Aura Cinta. Selain itu, Rival juga meminta Aura untuk memilih barang yang ada di dalam koper. Barang di dalam koper diantaranya iPhone, iPad, dan banyak lagi. Sampai kemudian Rival memaksa Aura menerima iPad darinya. Ia mengaku tidak biasa menerima pemberian seperti itu karena didikan orang tuanya. Aura Cinta bercerita saat ini ia sudah lulus sekolah dan akan kuliah. Rival kembali menanyakan tentang kebutuhan lain yang kini diperlukan Aura. Tidak disangka Rival kembali menawarkan uang 10 juta rupiah pada Aura dan ibunya. Rival kembali mengajak Aura Cinta bekerja dengan imbalan honor uang 10 juta rupiah tadi. Ia mengajak Aura untuk jualan barang di live TikToknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah dek, udah berhenti main najwa sifatnya, yang salah lu dan juga orang tua lu, tapi yang nanggung malu gua. Ini nih orang-orang kayak gini nih yang sering kali menghambat pertumbuhan infrastruktur negara. Lu pada tinggal di tanah milik negara, bangun rumah ilegal. Terus di tanah milik negara itu, negara ingin membangun infrastruktur biar negara kita bisa lebih maju lagi. Terus ada orang-orang kayak lu sama keluarganya minta keadilan, katanya keadilan bagaimana? Lu tuh tinggal di tanah ilegal. Itu tanah bukan hak lu dan juga keluarga lu, sama aja mencuri. Logika kayak begini nih, lu kan mahasiswa di Universitas Indonesia gitu ya kan. Kita punya tanah, terus tanah ini ditempatin orang dibangun rumah. Terus kita mau ambil alih tanah ini tanah gua gitu. Kita pengen bangun villa. Terus apakah kita minta izin ke mereka? Gua nggak ngerti sama orang yang ngebela lu bukan cerdas tapi lu ngeyel. Amalnya adalah Aura Cinta, seorang gadis yang waktu dekat akan lulus SMA, mengkritisi kebijakan Deddy Mulyadi soal wisuda. Baginya, anak SMA perlu yang namanya wisuda, sehingga langkah pemerintah tidak tepat jika menghilangkan wisuda, katanya. Sayangnya hal ini tidak sesuai dengan kondisi kehidupannya, di mana tinggal di bantaran sungai tanah milik pemerintah. Bahkan videonya viral karena aksi penggusuran di rumahnya. Sontak saja, banyak cerita bahwa Aura adalah warga miskin yang sok kaya. Terdengar sangat kasar nampaknya, tapi ini mungkin saja bisa menampar kesombongan dan keangkuhannya, mengingat usia yang masih belia. Dan memang ini perlu diredam untuk bisa berpikir jernih ke depannya. Sebab langkah pemerintah menyoal stok wisuda sekolah adalah salah satu jalan menekan angka kemiskinan di setiap daerah. Ngerinya kenapa? Pemerintah memberikan yang terbaik, memikirkan untuk masyarakat, memikirkan untuk pendidikan, mempermudah untuk pendidikan, mengurangi pengeluaran untuk orang tua, mengurangi beban untuk orang tua. Malah anak-anak sekarang berdebat seolah-olah merasa benar. Jadilah penerus bangsa yang baik, penerus bangsa yang positif, peka terhadap sesuatu, bukan diprotes tapi menjadikan satu saringan, satu ilmu yang baiknya kita bawa, yang buruknya kita buang. Dukung program pemerintah dengan baik, bila mana itu menguntungkan untuk masyarakat, dukung. Bila tidak, sekarang kan banyak dengan cara protes, dengan cara konsultasi untuk memberikan satu masukan yang betul-betul bermanfaat untuk semua. Pendidikan kita nomor satu, menjadikan Indonesia pintar, Indonesia berkembang, Indonesia sejahtera. Jawa Barat wani gaskeun asoy. Ingat, boleh protes, boleh berdebat, tapi dengan aturan yang baik. Pelajari dulu apa yang kita akan debatkan, perdalam dulu, menjadikan satu inspirasi untuk Indonesia, khususnya Jawa Barat. Jawa Barat wani, Jawa Barat maju. Asoy.
Seorang remaja di Jawa Barat itu menjadi bulan-bulanan netizen usai dia tuh mengkritik kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melakukan penertiban kepada bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran sungai. Dan kalau kita lihat dari bahasa yang ia sampaikan, sebenarnya tidak melulu kesalahannya dia, karena setelah diundang oleh Kang Deddy Mulyadi, itu ditanyakan langsung, diklarifikasi langsung, ternyata ada orang tua dari si anak ini yang ikut ngebantu statement dari anaknya, yang harusnya si ibu ini mengarahkan, memberikan arahan kepada anaknya, justru kayak ikut serta. Bagaimana tidak, salah satu kritikan yang ia layangkan terkait mengembalikan lagi tuh yang namanya acara wisuda yang Kang Deddy Mulyadi itu menyetop atau memangkas kegiatan tersebut. Nah, si anak ini malah mau kayak udah kembaliin lagi tuh karena kita tuh pengen ada momennya. Aduh, yang tidak disadari oleh si anak ini, keberadaan dari acara tersebut itu mau diadakan atau tidak, itu tidak akan menghilangkan yang namanya esensi dari pendidikan kalian. Karena jauh di balik itu semua masih banyak jenjang pendidikan lagi yang harus diselesaikan. Kenapa tidak fokus ke sana? Dan yang kayak lucu banget itu, ketika dikonfirmasi ternyata mereka ini tidak memiliki tempat tinggal dan lebih mementingkan acara wisuda daripada tempat tinggal mereka, dan sekarang tuh lagi merengek minta diberi kompensasi sama Kang Deddy Mulyadi. Aduh, so kalau kalian ngelihat dari kasus ini kayak gimana teman-teman? Oke, terlepas dari benar atau salah, apa yang menjadi perbincangan warganet antara Bapak Deddy Mulyadi dengan seorang gadis ABG yang membuat video semacam kritikan terhadap kebijakan dari Bapak Deddy Mulyadi ini, ya kan? Saya rasa ini terlalu berlebihan ya. Kenapa ya? Karena saya melihat apa yang diutarakan oleh si anak ini ya tidak jauh dari kepolosan yang dia berpikir ya. Dia anak-anak ya. Nilailah dari kacamata seumuran dia. Jangan Anda menilai dari kacamata Deddy Mulyadi. Banyak memang orang tidak merasakan terbebani oleh perpisahan ini, sekalipun dia miskin ya, karena merasa itu adalah satu momentum, ya kan. Banyak memang anak-anak sekolah merasakan bahwa itu memang momentum. Bahkan banyak mereka yang menabung jauh-jauh hari supaya ada perpisahan sekolah itu, ya kan, atau wisuda seperti itulah, ya kan. Karena dia merasa ya itu saat-saat yang memorable, ya kan. Jadi kita kenapa warganet begitu kejam membuli si gadis ini, ya kan? Ya dia hanya seorang rakyatnya Deddy Mulyadi, ya kan. Ya dia memberikan kritikan ya dengan kacamata dia sendiri ya, dan kita bisa melihat bahwa apa yang diutarakannya jauh dari kata politis. Ya apa yang dia alami dan apa yang dia pikirkan oleh anak seumuran dia. Jadi ketika ini dibuat ya, divideokan, dikontenin, ya kan. Nah ini lalu cuplikannya disebar, warganet banyak membuli dari si gadis ini, ya kan, membuli dengan berlebihan luar biasa. Bagi saya itu tidak adil untuk gadis seusia dia, ya kan. Apa ketikan-ketikan jahat ini begitu luar biasa menurut saya, ya kan. Tapi itu tadi ya, kita harus adil ya melihatnya. Deddy Mulyadi itu adalah politisi, ya kan. Sementara ini adalah anak-anak yang masih sekolah, masih labil, pola pikirnya pun ya masih bisa kita tebak ya. Ya itu hanya curhatan dari rakyat kecil dia, ya kan. Dia merasa itu tidak cocok dengan keluarganya, ya dia speak up, ya kan. Ya walaupun dalam kacamata hukum ya mungkin mereka tinggal di bantaran itu salah, ya kan. Tapi masa iya kita hanya menjadikan dia sebagai penjahat yang paling bersalah di negara ini ya. Kita kontenin, kita buat wajahnya disebar, dihina, dihujat di media sosial, ya kan. Masa karena itu, ya kan. Apakah Bapak Deddy Mulyadi sudah mengecek semua di wilayah Jawa Barat? Apakah tidak ada penyalahgunaan lahan ya yang dilakukan oleh orang besar ya, korporasi ya? Kalau rakyat yang tinggal di bantaran sungai lah, di mana atau di tanah-tanah negara, ya kan. Kenapa ya boleh gusur-gusur saja ya, tapi bagi saya sudah berlebihan kalau ini dijadikan
dijadikan sebagai konsumsi publik juga dipublikasikan wajah-wajahnya, mereka disebarkan lalu dihina oleh warganet, ya kan? Apa kabar korporasi-korporasi ya, konglomerat yang menggunakan lahan-lahan, menggunakan yang diperuntukkan untuk negara ya, mereka eksploitasi ya. Di Jawa Barat apa tidak ada lagi tambang-tambang ilegal yang di backingi orang-orang besar? Apa tidak ada, ya kan?